Selama pasca ini, seluruh Norwegia tutup dan kami akan road trip untuk mengunjungi sepupu dan keponakan-keponakan istriku di Trondheim. Musim panas belum mulai, tapi ini adalah pengalaman Norwegia autentik, jadi ayo pergi. Budaya road trip Norwegia sangat canggih karena Norwegia adalah negara yang sangat panjang. Misalnya dari Oslo ke Trondheim kira-kira 6 jam dan 500 kilometer. Sayangnya cuaca tiba-tiba menjadi dingin lagi karena cuaca selama musim semi tidak stabil. Jadi aku cemas dengan iklim dan keadaan jalan di pegunungan. Tapi aku masih punya ban salju, jadi semoga tidak apa-apa. Karena untuk mendapat SIM di Norwegia sangat sulit dan mahal, 60–80 juta rupiah. Istriku belum punya SIM, jadi aku harus mengendarai sepanjang jaraknya. Karena itu, aku harus sering berhenti dan istirahat, biasanya di pom bensin atau restoran yang ada di mana-mana di dekat jalan di Norwegia. Misalnya di sini ada toko roti di pom bensin yang terkenal karena rotinya enak sekali. Ada banyak jenis dengan coklat, karamel, kismis, dan sebagainya, tapi aku suka ini. Juga ada banyak tempat melihat pemandangan di sisi jalan. Misalnya di sini, kamu bisa melihat danau terbesar di Norwegia, namanya Mjøsa. Walaupun ada banyak gunung di Norwegia, kualitas jalan biasanya bagus. Tapi itu karena selalu ada perbaikan jalan. Misalnya di sini mereka akan memperlebar jalan dan semoga menaikkan batas kecepatan. Sekarang kami tiba di Lillehammer, di mana ada Olimpiade musim dingin di 1994 dan masih ada stadion melompat ski. Sebenarnya Norwegia adalah negara peringkat 1 di Olimpiade musim dingin 11 kali, termasuk tahun ini. Kami memutuskan mengendarai hari kedua selama pasca karena hari pertama semua orang mau ke kabin atau kampung waktu yang sama. Tiba-tiba aku melihat sesuatu di tengah danau dan aku berhenti karena penasaran. Ternyata ada platform terapung dengan meja piknik. Selama musim dingin, kamu bisa berjalan atau bermain ski di atas es dan salju, bahkan bermain seluncur es jika salju pertama mencair dan lalu membeku menjadi es lagi. Tapi platform itu pasti lebih populer selama musim panas karena bisa ke sana dengan perahu atau berenang. Di sana bahkan ada grill, jadi mungkin aku akan kembali ke sini ketika cuaca panas. Sekarang kami capek dan berhenti di tempat camping. Sebagian besar tempat camping tutup dan sepi sampai cuaca lebih panas. Jadi kami sendiri di sana dan bisa berjalan, makan siang, dan bermain dengan putriku. Tapi selama musim camping, kamu bisa menyewa kabin, berkemah dengan mobil camping, atau tidur di tenda. Bahkan ada beberapa orang yang tidur di hammock. Karavan yang ada di sini dan punya tenda tambahan, juga platform kayu, adalah penyewa jangka panjang dan merupakan bagian dari masyarakat camping yang sering ke sini selama akhir minggu. Juga ada banyak turis Jerman. Untuk menginap di tempat camping, standarnya sederhana tapi juga murah, dan sebagian besar orang Norwegia punya tip tentang tempat camping yang bagus. Di kejauhan di sisi gunung itu ada peternakan dan aku punya beberapa pertanyaan, misalnya, kenapa? Bagaimana? Siapa yang tinggal di sana? Semoga ada jalan. Pasti aneh sekali, tapi juga khas di Norwegia dan aku sangat penasaran. Kami melanjutkan menuju Dombås yang adalah persimpangan dan desa di tengah pegunungan sentral Norwegia. Rute ini ke Trondheim lebih jauh, tapi menurut aku juga lebih indah. Dan biasanya tidak ada terlalu banyak troll. Aku hanya bercanda, ini dari cerita rakyat. Tapi yang benar adalah sapi musk atau muskus di bahasa Norwegia yang berbahaya banget.
Sekarang kami lapar dan restoran ini punya makanan khas Norwegia, tapi walaupun tidak sehat, juga tidak enak. Ternyata sedikit tawar dan cukup mahal, kira-kira 900.000 rupiah untuk 2 orang. Istriku memesan sepiring kebab ayam dengan roti, kentang goreng, dan selada, dan aku memesan sama tapi dengan kebab biasa. Setidaknya kursi nyaman dan suasana baik, jadi mungkin kami akan kembali. Lalu kami melanjutkan menuju Trondheim dan berhenti sebentar di tempat melihat pemandangan yang menunjukkan seluruh Dombås dari atas. Dari sini kamu bisa pergi ke banyak tempat di barat laut di mana ada landskap dan alam yang luar biasa. Sebenarnya itu wilayah favorit aku. Di atas pegunungan, aku melihat kereta yang adalah jenis transportasi favoritku di Norwegia. Kamu bisa istirahat dan membaca, mendengar musik dan berfoto. Juga ada kios di kereta, tapi aku biasanya membawa makanan. Dan pemandangan juga sangat bagus karena kereta punya rute yang sedikit berbeda dari jalan. Bahkan ada tempat bermain untuk anak kecil. Kereta dari Oslo ke Trondheim atau Bergen khususnya menarik. Jadi di masa depan pasti akan ada episode tentang itu. Di tengah pegunungan ada hotel tradisional dengan restoran dan toko souvenir. Dan gedung-gedung ini dibangun dengan kayu gelondongan di gaya tradisional dari 200 tahun lalu dengan rumput di atas atap. Ada troll lagi, tapi yang pakai baju tradisional, dan satu troll yang kurang ramah. Dan troll adalah raksasa dari cerita rakyat Norwegia yang makan orang Kristen dan menculik sang putri, tapi juga bodoh sekali dan jika terkena sinar matahari, dia akan mati dan menjadi batu. Sebenarnya ada film aksi namanya Troll di Netflix dan komedi tentang pemburu troll yang sebenarnya juga sangat menakutkan dan bisa disewa di YouTube. Tentu saja aku berbagi link di deskripsi. Ini Uppdal yang adalah kota kecil yang terkenal sebagai tempat ski alpin. Lembah ini juga indah sekali selama musim panas. Sekarang kami mulai turun dari pegunungan dan mendekati Trondheim. Aku akan tinggal di tempat camping di luar kotanya dan kami akan mengunjungi keluarga istriku dan aku akan merekam dan berfoto sedikit sendiri di sekitar dan di dalam Trondheim. Ini adalah akhir videoku, tapi ada video lagi dari liburanku di Trondheim. Jika kamu tertarik dengan kota itu atau mungkin kamu adalah orang kepo, kamu bisa mengeklik video itu sekarang. Dan ingat suka, subscribe, dan berkomentar.